Shalom adik-adik, selamat sore dan selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Saat ini kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Untuk itu siapkan hati dan pikirannya dan siapkan Alkitabnya ya, karena sebentar kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, pakai gerakan ya. Oke, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Engkau boleh memberkati kami seminggu lamanya, sehingga kami anak-anak-Mu masih diberkati dan diberikan kesehatan untuk kembali bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Tuhan pakai juga buat hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu ini dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Selanjutnya dari ibadah ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu kakak undang bangkit berdiri lagi ya. Kita akan menyanyi Ku Mendaki ke Bukit Sion. Pakai gerakan ya. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa ya, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih hingga saat ini Engkau boleh memberkati ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami dapat menjadi saksi dan alat di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami Tuhan agar kami menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati ibadah kami ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, pembacaan kita pada sore hari ini terdapat di kitab Matius. Adik-adik bisa buka kitab Matiusnya, terdapat di perjanjian apa? Perjanjian baru ya. Kitab Matius pasal yang ke-7. Buka dulu kitabnya. Kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Buka lagi ya Alkitabnya dari kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kakak undang semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan. Kakak baca di sini, adik-adik baca di rumah ya. Baca sama-sama, oke? Kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. Di bawah perikop hal pengabulan doa. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, hari ini kita membaca Alkitab dengan tema hal mengenai pengabulan doa. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mau nanya, apa sih itu doa? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang bilang, anu kak, doa itu keinginan. Oh, doa itu sebuah harapan. Oh, doa itu sebuah permintaan. Atau doa itu merupakan ungkapan syukur. Nah, jadi dari yang kakak dapat, doa itu merupakan ungkapan permohonan dalam setiap harapan dan juga keinginan. Dan ketika kita memanjatkan doa kepada Bapa di sorga, maka Bapa di sorga yang akan memberikan dan menjawab setiap doa yang kita inginkan akan dijawab tepat dan indah pada waktunya. Nah, adik-adik, di sini kakak ngajak kembali membaca ayat yang ke-7. Di sini kita menekankan ayat yang ke-7 ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kepada kita. Dan ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, maka kita juga harus mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Ia. Ketika kita menemukan Tuhan, kita pun harus mengetok. Dan ketika kita mengetok, maka disitulah Tuhan akan membukakan jalan bagi kita semua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, mintalah dengan segenap hati kita. Dan jangan pernah bermalas-malasan untuk berdoa. Ingat ya, ketika kita meminta, kita juga harus ada usaha. Ketika kita, misalnya, kita ingin mempunyai sepeda. Nah, kita minta sama mama, "Ma, Pa, aku pengen sepeda, tolong belikan sepeda ya." Mama bilang, "Belum ada uang, nanti ya kalau ada uang dibeli." Nah, di sini peran kita adalah apa? Kita mendoakan orang tua kita agar orang tua kita dapat berkat dari Tuhan. Usahanya apa? Yaitu kita juga berusaha untuk berdoa. Selain itu, kita juga bisa berusaha untuk berhemat. Mungkin kita ada mendapat uang saku dari orang tua, kita bisa sisihkan, kita bisa tabung, agar ketika tabungannya juga sudah banyak, kita bisa membeli sepeda. Nah, ketika kita sudah menginginkan, kita bisa berdoa, "Tuhan Yesus, saya ingin sepeda, kiranya Tuhan memberkati saya, agar saya bisa mendapat sepeda untuk saya gunakan berangkat ke sekolah, atau mungkin untuk olahraga, atau juga bermain dengan teman. Amin." Nah, itu merupakan hal yang baik adik-adik.
Tetapi ketika kalian sudah berdoa, mungkin kalian pikir, saya udah berdoa, kok hari ini nggak ada sepeda? Saya udah berdoa, kok besok nggak ada sepeda? Besok belum ada sepedanya. Terus kalian sudah langsung bete, dan habis itu kalian nggak mau lagi berdoa. Itu salah ya adik-adik, itu nggak boleh dilakukan seperti itu. Nah, ingat ya kata Tuhan, di kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi ketika kalian sudah berdoa dan mungkin doa itu tidak terkabul di hari ini dan juga besok ataupun hari-hari selanjutnya. Nah, ingat adik-adik pesan Tuhan di kitab Yeremia ini. Mungkin hari ini tidak bakal terjadi, tapi di hari kedepannya pasti akan dikabulkan Tuhan. Tuhan mengetahui mana hari yang terbaik, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Mungkin adik-adik hanya ingin sepeda buat ke sekolah, tetapi siapa yang bakal tahu rencana Tuhan? Siapa tahu Tuhan gak ingin kalian naik sepeda, karena di sepeda kalian mungkin akan kepanasan, kehujanan. Mungkin Tuhan akan memberikan kalian sebuah mobil, Tuhan akan memberi kalian mobil, berkat yang luar biasa yang entah datangnya dari mana. Nah, untuk itu jangan pernah berhenti berdoa, karena berdoa kepada Tuhan itu tidak merugikan adik-adik ya, karena kita akan semakin dekat kepada Tuhan, dan kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, buat berdoa pun jangan pernah berdoa untuk diri sendiri saja, doakanlah sesamamu, doakan mama dan papa, doakan adik, atau mungkin doakan teman-teman dan sahabat. Mungkin ada teman yang lagi sakit, kalian doakan, Tuhan teman saya sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan nyatakan mujizat-Mu, amin. Atau adik-adik juga bisa mendoakan ke yang lebih luas lagi, seperti bangsa negara kita yang saat ini sedang dilanda COVID. Adik-adik bisa berdoa, Tuhan saya ingin bangsa saya kembali seperti semula, kiranya mujizat Tuhan terjadi bagi bangsa ini, dan COVID-19 boleh berlalu sehingga saya bisa beribadah kembali di gereja bersama teman-teman dan kakak-kakak layan, amin. Nah, itu merupakan hal yang luar biasa. Nah, jadi adik-adik, kalian harus menjadi berkat. Setelah kalian berdoa tentang diri kalian sendiri, doa orang lain, kalian boleh ajak teman-teman sekalian semua, boleh doa bersama keluarga juga, untuk mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan peduli atas setiap anak-anaknya. Tuhan pasti akan menjawab doa anak-anaknya tepat dan indah pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Siapkan ya uang persembahannya. Sesuai dengan bacaan kita, mintalah, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Cari
adik-adik kita akan berdoa untuk mendoakan persembahan kita sekaligus doa penutup. Lipat tangannya ya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik atas kasih-Mu, Engkau boleh memberkati kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir ini ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami telah dengarkan pada sore hari ini Bapa. Biarlah melalui firman-Mu kami semakin giat untuk berdoa, kami selalu rajin berdoa, mendoakan diri kami, mendoakan keluarga kami, dan mendoakan sesama kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, dan kiranya rancangan Tuhanlah yang terbaik, dan rancangan Tuhan saja yang terjadi atas hidup kami ini ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih, pakai kami anak-anak-Mu agar kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami, Papa dan Mama kami Tuhan, atau bahkan wali kami. Kami mendoakan mereka Tuhan, biarlah kasih Tuhan selalu ada bagi mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang asalnya daripada Bapa sendiri. Tuhan berkati kedua orang tua kami yang dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan, agar semuanya itu dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Berkati setiap langkah mereka, berikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan yang asalnya daripada-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga Tuhan kami berdoa buat diri kami Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami dalam masa muda kami Tuhan, dalam pendidikan kami. Berikan akal budi, kepintaran, kecerdasan, hikmat yang asalnya daripada Bapa. Tuhan, jadikan kami kepala yang terus naik dan naik. Jadikan kami seorang pemimpin Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu, jadikan kami alat di tangan-Mu ya Bapa. Berkati pergaulan kami ini Tuhan, kiranya kasih Tuhan selalu ada senantiasa bagi diri kami. Tuhan berkati dalam masa muda kami selalu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin belum sempat hadir pada ibadah kami ini melalui streaming. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan, serta perawatan, agar mereka bisa sembuh kembali seperti dengan semula. Berkati juga Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini juga mungkin dalam kelalaian mereka atau mereka malas, kiranya Tuhan mengetuk pintu hati mereka agar di minggu yang akan datang mereka boleh kembali bersama-sama beribadah walaupun hanya secara daring ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga Tuhan kami berdoa buat keluarga kami Tuhan, dimanapun Tuhan mereka berada, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka selalu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan buat kami anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, baik hamba maupun juga dari tim multimedia. Berikan kami Tuhan agar kami bisa menjadi alat di tangan-Mu juga, dan berikan kami kesehatan dan kekuatan selalu. Tuhan, kami saat ini berdoa buat gereja kami GPIB Hebron, dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan berkati para jemaat yang ada, Tuhan berkati Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Novita Sibrani, bahkan presbiter, majelis, bahkan semua yang ambil bagian dalam ibadah Tuhan, dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Jadikan kami semua anak-anak-Mu alat bagi sesama, sehingga kami pun dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Ya Bapa, saat ini Tuhan kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami. Dalam masa ini Tuhan, kami tahu Tuhan di Indonesia masih tersebar Tuhan penyakit virus COVID-19 ini Bapa. Kiranya Tuhan memberkati bangsa-bangsa kami Bapa, kiranya COVID-19 ini boleh berlalu. Kami yakin Tuhan cepat atau lambat uluran tangan Tuhan pasti ada, mujizat Tuhan pasti ada, sehingga COVID-19 ini Tuhan boleh hilang dari muka bumi ini. Berkati juga Tuhan buat para pemimpin-pemimpin bangsa negara ini, dari presiden bahkan jajaran yang terendah sekalipun. Tuhan memberikan hikmat, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Tuhan berkati garda terdepan, Tuhan berkati tim medis, Tuhan berkati semua aparat keamanan, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka selalu dalam mengamankan negara ini Bapa. Tuhan berkati juga orang-orang yang terkena penyakit COVID-19, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, biarlah mereka pun dapat dinyatakan sembuh kembali seperti dengan semula ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga Tuhan kami berterima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah atas keluarga kami ini Bapa. Dengan itu kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, biarlah persembahan kami ini dapat menjadi berkat, dan persembahan kami ini dapat digunakan dan dikelola dengan sebaik mungkin untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan untuk pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya kasih Tuhan selalu senantiasa memberkati dan
melindungi kami dalam seminggu sepekan yang akan datang. Tuhan berkati langkah kami, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami selalu. Inilah doa kami Bapa, ampunkanlah segala dosa kami, mulai sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah doa dari anak-anak-Mu Bapa, yang kami panjatkan kepadamu, dan kiranya Tuhan mendengarkan doa yang seperti Tuhan ajarkan bersama-sama kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Adik-adik, untuk tugasnya hari ini buat anak TK bisa berdoa, doa Bapa kami. Kalau bisa dihafal ya buat adik-adik kelas TK, tetapi kalau tidak dihafal bisa dibantu oleh ayah atau ibu. Nanti ayah atau ibu bisa membantu membisik adik-adik, kemudian adik-adik bisa menyebutkan doanya secara eja juga nggak apa-apa. Nah, itu buat anak TK. Buat anak kecil, mengerjakan tugas di buku tulis atau di kertas, kalian bisa foto, isinya adalah tentang doa kalian mengenai orang-orang yang terkena musibah bencana alam, orang-orang yang sedang sakit, atau orang-orang yang telah kehilangan akibat COVID-19. Kalian tulis isi doa kalian di lembaran kertas tersebut, kemudian difoto, dikirimkan ke kakak ataupun kakak layan yang lain, atau bisa juga kirim ke grup WA PA Hebron. Ya adik-adik, ini wajib dikerjakan karena ini bakal menjadi nilai agama kalian pada saat ujian nanti ketika kalian meminta nilai agama ke gereja. Oke, jadi ini adalah adik yang telah mengerjakan tugas PA minggu lalu. Kakak harap yang lain bisa mengikuti lagi ya, karena demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian dan keluarga. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dadah.